Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Valina Yarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dalam MOOC Merawat Kesehatan Mental Keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi, kita akan belajar bersama-sama mengenai manajemen konflik dalam rumah tangga. Nah, bicara soal konflik ini bisa muncul oleh berbagai sebab ya, karena tidak dapat dipungkiri setiap orang melihat dunia dengan berbagai perspektif yang berbeda, dan kenyataannya nih semakin intim sebuah hubungan, maka semakin besar juga potensi atau kemungkinan untuk terjadinya konflik interpersonal. Jadi konflik ini adalah hal yang wajar, hal yang lumrah terjadi antar manusia, termasuk juga dalam antar anggota keluarga. Olson, Defren, dan teman-temannya mengatakan bahwa konflik dalam keluarga ini ada 7 tingkatan. Jadi semakin tinggi hierarkinya, bisa teman-teman lihat di slide ya. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin berat juga konflik yang dihadapi. Jadi di bagian dasar teman-teman bisa melihat konflik yang muncul pada keluarga bisa jadi karena obrolan sehari-hari. Obrolan santai pun kadang-kadang bisa memunculkan konflik. Kemudian di level yang sedikit lebih atas ya, level kedua ya, itu ketika pasangan atau anggota keluarga saling memberikan gagasan. Ketika diskusi gagasan boleh jadi ada perbedaan pendapat. Kemudian di level yang lebih atas lagi ada konflik dalam mengekspresikan perasaan gitu. Ada orang-orang yang merasa sulit untuk menyampaikan ekspresi, menyampaikan perasaannya, jadi akhirnya memendam gitu, dan akhirnya ada konflik batin, dan akhirnya juga ada konflik dengan pasangannya, dengan anggota keluarganya, karena adanya ketidakterbukaan, adanya kesulitan dalam mengungkapkan perasaan yang dimilikinya. Nah, level yang semakin ke atas lagi yaitu kebutuhan pada keluarga dalam mengambil keputusan. Nah, tidak dimungkiri ya, dalam setiap fase rumah tangga pasti ada keputusan-keputusan yang harus disepakati bersama. Misalnya yang paling sering jadi perdebatan adalah apakah seorang perempuan itu boleh bekerja di luar atau wajib menjadi ibu rumah tangga, apakah setelah memiliki anak perempuan masih boleh bekerja gitu. Bagaimana peran laki-laki dalam tugas domestik, itu kan selalu menjadi keputusan-keputusan yang berpotensi memunculkan konflik gitu ya, seandainya kita melihat secara umum ya. Kemudian di level yang lebih atas lagi ya, level ke-6, yaitu dalam pemecahan masalah. Dalam menyelesaikan masalah, kita tidak lepas juga dari konflik gitu. Kadang solusi yang ditawarkan oleh suami begitu berbeda oleh kita sebagai istri gitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Bahkan mungkin solusi yang diberikan oleh anak yang mungkin lebih praktis gitu ya, berbeda dengan apa yang diberikan orang tua yang sangat detail, sangat teliti, sangat berhati-hati seperti itu. Dan yang terakhir, level konflik yang paling tinggi ini adalah ketika keluarga mengalami krisis tertentu. Misalnya kepala keluarga yang di PHK, atau mungkin mengalami bencana alam, atau mungkin mengalami kasus-kasus tertentu gitu ya, seperti perselingkuhan dan sebagainya. Nah, selanjutnya bicara soal konflik tidak akan pernah lepas dari yang namanya kemarahan. Nah, konflik ini tidak hanya dipicu oleh rasa amarah yang meluap-luap, tapi juga emosi negatif marah yang tidak diluapkan gitu. Jadi ada beberapa kasus di mana pasangan ini memiliki kesulitan ya dalam mengungkapkan amarahnya, akhirnya memendam berlarut-larut, jadi seperti fenomena gunung es. Ya, kita hanya melihat wah, sabar banget, padahal di akar-akarnya memendam perasaan marah ya, bagaimana kondisi psikologisnya sangat terguncang, sangat terganggu karena dia tidak bisa mengekspresikan rasa marahnya dengan benar. Kemudian adanya juga budaya yang mengatakan bahwa marah itu tidak baik, ekspresi kemarahan itu adalah tabu, adalah tidak sopan gitu ya pada budaya-budaya tertentu. Nah, orang yang baik ini cenderung tidak memperlihatkan kemarahan. Itu juga sebuah pandangan ya dalam sebuah budaya gitu. Ada juga yang mengatakan marah itu salah, dan adanya kemarahan ini malah mengindikasikan bahwa
adanya masalah dalam hubungan, tidak rukun gitu ya. Jadi selalu dikaitkan seperti itu, padahal tidak selalu. Justru mungkin dengan marah kita bisa mengetahui pasangan kita bisa mengetahui apa yang diinginkan masing-masing. Bukan berarti saya menganjurkan marah juga gitu, tapi dalam beberapa momen tidak dapat dipungkiri marah itu dapat terjadi. Kemudian kemarahan yang dipendam berlarut-larut ini dapat meningkatkan stres ya, dapat mengganggu psikologis kita dan bisa jadi berefek juga pada kondisi fisik kita. Tidak hanya itu, ketika kita mengalami kemarahan yang dipendam, boleh jadi akan mengganggu hubungan kita dengan anggota keluarga lain gitu, dengan pasangan kita juga. Jadi sebaiknya di pertemuan ini sebenarnya saya ingin menekankan bahwa konflik ini adalah hal yang wajar, bahkan kita mungkin menyampaikannya dengan marah dalam beberapa momen, hal yang wajar gitu. Jangan sampai kita berusaha memendam padahal memang harus disampaikan gitu. Hal-hal yang tidak berkenan disampaikan supaya pasangan kita juga mengerti gitu ya. Kadang kita menuntut mereka untuk peka sama apa yang kita inginkan, tapi kitanya tidak ada ikhtiar baik untuk mengkomunikasikannya, baik dengan cara yang biasa-biasa, artinya cara yang masih tidak marah gitu, atau mungkin karena berulang terjadi berkali-kali akhirnya ada momen di mana kita marah. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan psikologis kenapa seseorang gitu ya atau anggota keluarga ini menahan amarah. Yang pertama adalah adanya perasaan insecure, perasaan tidak aman, tidak akan dicintai jika menunjukkan perasaan negatif. Jadi ada belief yang seperti itu dalam pikirannya. Kemudian adanya harmoni tanpa tapi gitu. Adanya pandangan bahwa ya harus harmoni tanpa kata tapi, segala sesuatu harus sama gitu. Keyakinan bahwa setiap perbedaan pendapat adalah salah, sehingga berpikiran bahwa inti dari perkawinan adalah harmoni apapun caranya. Padahal tentu ya, kita melihat anak kembar saja pasti berbeda, tidak mungkin sama persis, apalagi dua insan yang berbeda, suami dan istri, tidak mungkin tidak memiliki perbedaan. Bahkan justru harmoni ini tercipta karena adanya perbedaan, tapi bisa saling memahami, saling mengisi. Proses menuju saling memahami bisa jadi melalui konflik-konflik tertentu dalam keluarga. Selanjutnya adalah alasan black or white thinking. Jadi adanya keyakinan bahwa lawan kata cinta adalah benci, padahal bukan ya. Selanjutnya saya akan sedikit bicara lagi tentang bagaimana konflik yang konstruktif. Sebelumnya saya ingin membacakan sebuah quotes ya. You always hurt the ones you love. Itu adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan lebih besarnya kemungkinan terjadinya perselisihan dan ketidaksenangan dalam suatu kedekatan. Itu hal yang mungkin terjadi kepada orang yang sangat dekat dengan kita. Dan konflik yang konstruktif dalam keluarga ini dapat tercipta menurut Batch dan Wyden ketika pasangan akan tetap bersama jika mereka dapat bertengkar dengan konstruktif, yaitu tidak memendam masalah dan berharap waktu yang akan menyelesaikan. Jangan sampai kita hanya memendam masalah dan begitu yakin bahwa waktu akan membantu untuk menyelesaikan. Tidak, tentu tidak seperti itu cara berpikirnya. Kita harus menyampaikan sebenarnya ada problem apa gitu. Karena kita pun kadang-kala tidak peka gitu ya dengan apa yang terjadi dengan pasangan kita. Jangan sampai kita hanya menuntut bahwa mereka tuh harusnya peka gitu. Kalian tuh harusnya peka, kamu tuh harusnya ngerti kondisi aku, tapi kitanya juga tidak menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita gitu. Dalam sebuah artikel saya menemukan adanya beberapa aturan dalam konflik dalam rumah tangga. Yang pertama adalah bernegosiasi secara dewasa. Artinya kita harus asertif dalam menyampaikan permasalahannya di sebelah mana, perbedaannya di bagian mana, dan solusi apa yang sedang kita tawarkan, serta ekspektasi apa yang kita harapkan pada keluarga atau pasangan kita. Kemudian yang kedua adalah hindari ancaman, hindari ultimatum yang tidak perlu. Jangan sampai kita dikit-dikit mengancam. Oke, kalau kamu nggak nurut aku, maka aku akan keluar. Misalnya seperti itu ya bentuk ancamannya. Tidak perlu mengatakan seperti itu gitu, karena itu adalah trigger yang akan makin memperparah konflik. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memiliki prinsip bahwa tidak ada yang menang dalam sebuah konflik. Tidak ada juga yang kalah dalam sebuah konflik. Artinya kemenangan ini bukan milik salah satu pihak, melainkan kemenangan ini dicapai secara bersama-sama gitu. Jadi jika salah satu kalah, maka keduanya kalah. Tidak mungkin salah satu kalah maka yang lain menang. Dalam konflik keluarga tidak terjadi seperti itu ya. Kemudian jangan sampai kita
memanipulasi keadaan dengan cara diam saja, artinya diam 1000 bahasa. Ditanya ada apa, ditanya apa yang terjadi, kamu pinginnya apa, kitanya diem aja, kitanya tidak menyampaikan apa-apa, diam 1000 bahasa dan mengharapkan orang lain akan mengerti kita. Tentu tidak akan pernah ada titik temu yang jelas kalau tidak ada komunikasi, kalau tidak ada kata-kata yang disampaikan keinginan kita seperti apa. Selanjutnya, nah dalam keluarga kan kita ada time frame-nya ya gitu, kita mengalami waktu bersama, kita mengalami masa lalu, kita menikmati hari-hari, dan itu tidak hanya 1 bulan 2 bulan tapi sepanjang hayat gitu ya. Yang harus ditekankan adalah fokus dengan apa yang terjadi saat ini, tidak perlu mengungkit apa-apa yang terjadi di masa lalu. Sehingga kalau ternyata konflik ini tentang komunikasi gitu, atau konflik ini tentang gaya interaksi dengan lawan jenis misalnya, atau gaya pertemanan gitu ya, jangan sampai kita mengungkit-ungkit apa yang terjadi di masa lalu, karena itu sudah tidak relevan, itu sudah tidak pas gitu untuk dibahas lagi, karena yang masa lalu pasti sudah selesai dan tidak dapat diubah. Sementara apa yang terjadi di masa kini tentu bisa diperbaiki bersama-sama. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana setiap pasangan selalu memeriksa persepsi. Jadi jangan sampai kita meyakini persepsi bahwa apa yang kita yakini selalu benar. Oleh sebab itu kita perlu untuk cross check ke pasangan kita, bener nggak sih dirimu seperti ini gitu. Jadi jangan sampai kita hanya yakin bahwa oh dia itu nggak peka, oh dia itu kasar, oh dia itu tidak peduli sama aku. Padahal belum tentu seperti itu. Harus ada cross check yang rajin di antara kedua belah pihak, di antara anggota keluarga gitu ya, baik antar pasangan maupun antar anggota keluarga lainnya, baik antara ibu dan anak, ayah dan anak, dengan anggota keluarga besar lainnya gitu. Boleh sekali untuk memeriksa apakah benar persepsi yang kita miliki terhadap orang tersebut. Selanjutnya yang ke-7 berarti ya. Yang ke-7 adalah bagaimana setiap anggota keluarga dapat menyatakan keinginan dan permintaan dengan jelas dan langsung. Jadi permintaan ini jelas gitu, kita pinginnya seperti apa, harapan apa yang ingin ditumbuhkan bersama, cita-cita keluarga apa yang ingin diharapkan, itu jelas. Jangan sampai kita hanya apa sih bahasa Jawanya ngedumel, bahasa Jawanya tuh lebih kayak iya ngedumel ya. Bagaimana kita hanya berekspektasi mereka harusnya tahu, anggota keluarga harusnya tahu, suami harusnya mengerti, padahal kita tidak ada ikhtikat untuk menjalin komunikasi. Selanjutnya yaitu poin ke-8 ya, jangan sampai kita hanya mengandalkan seks sebagai cara untuk melunakkan perbedaan pendapat, karena kalaupun itu dapat diatasi, boleh jadi itu hanyalah kenikmatan sesaat gitu. Akar masalahnya bukan di situ gitu. Kita harus cari tahu akar masalahnya di sebelah mana, baru kita bisa bertindak, baru kita bisa mengkomunikasikannya bersama. Jangan sampai kita hanya fokus sama apa-apa yang dinikmati sesaat, tapi kita lupa akar masalahnya seperti apa. Yang ke-9, ini ada momen dimana dalam konflik kita pasti ada yang namanya adu argumen ya, dan itu kita harus memastikan baik-baik gitu bahwa pesan yang kita terima itu kata-katanya tuh sejalan gitu dengan lawan bicara kita. Jangan sampai kita memiliki mispersepsi dan tidak disampaikan oleh kita kepada lawan bicara, kepada pasangan kita, kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian yang agak berat ini ya, poin ke-10 adalah jangan sampai kita mengalah sebelum memulai. Contohnya seperti apa? Ya udah aku yang salah gitu. Ya udah aku yang jelek. Ya udah aku yang begini gitu. Jadi seperti mengkat ya, seperti memotong sebuah permasalahan tapi bukan di akarnya. Kita seolah-olah mengaku salah padahal bukan seperti itu caranya. Itu seperti hanya mengakhiri sebuah konflik yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan cara yang lebih baik gitu ya. Mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi kita tahu akar permasalahan di mana gitu. Dengan kita bertindak, dengan kita berakting mengalah sebelum memulai ini, justru memicu kita tidak mengetahui penyebab utama dari konflik ini apa. Kemudian yang ke-11 ya, bagaimana kita menyampaikan perasaan kita dengan jujur. Jadi mengatakan yang sebenarnya apa sih yang kita inginkan, dan juga hindari menyalahkan dan menyerang. Jangan sampai kita hanya menyalahkan lawan bicara kita gitu, menyalahkan pasangan kita dan menyerang secara verbal maupun secara fisik ya. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Nah, untuk yang selanjutnya, sebaiknya kita mengatakan dulu, gunakan kata aku, gunakan kata saya sebelum kita menggunakan kata kamu gitu. Artinya coba jelaskan dari sudut pandang kita terlebih dahulu. Saya inginnya seperti ini.
aku pinginnya kayak begini, aku pinginnya kamu jangan pulang malam-malam, misalnya seperti itu. Kalau kamu gimana? Coba ditanya pendapatnya, tapi sampaikan dulu sebenarnya keinginan kita apa, dan jangan lupa untuk menanyakan kembali kira-kira yang mereka inginkan juga seperti apa gitu, supaya kita bisa mendapatkan titik temu yang jelas. Jika emosi ini sudah berlebih, kita boleh untuk time out, kita boleh untuk mengambil jarak gitu ya. Kalau emosinya sudah sangat intens gitu ya dan akan menimbulkan agresi, justru kita harus paham, oke, kita ambil time out, kita rehat dulu, kita break dulu ya. Istri dengan kembali dengan aktivitasnya, suami juga kembali dengan aktivitasnya. Ketika sudah fresh gitu, ketika sudah bisa untuk berkomunikasi lagi, baru kembali ke ruang tamu misalnya, atau kembali ke ruang keluarga dan mendiskusikannya lagi sebenarnya masalahnya di mana. Kemudian ini sebenarnya agak sulit ya, ada arahan untuk menggunakan humor untuk menurunkan ketegangan. Ya gampang-gampang susah sebenarnya ya, tapi saya pernah mencobanya juga gitu, meskipun agak canggung ya gitu, bagaimana coba di tengah-tengah konflik tapi menyelipkan humor gitu, atau mungkin ya seperti itu ya, membuat lelucon yang memang sekiranya bisa menurunkan ketegangan. Yang poin berikutnya adalah selalu mengarah pada kedekatan dan keterbukaan sebagai penyelesaian masalah. Jadi tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana komunikasi kita, bagaimana keterbukaan kita dalam menyampaikan masalah dan alternatif solusi yang ditawarkan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana manajemen konflik dalam rumah tangga. Selamat mengerjakan kuisnya dan sampai ketemu lagi di episode MOOC berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.